selangkah lagi untuk lebih maju, untuk bisa menguak siapa saja selain camat yang menerima aliran dana tersebut. Saya mencuriga dan saya menduga bahwa aliran dana BUMDes Bejo itu tidak hanya berhenti pada camat saja, tapi kemungkinan besar kepada pejabat-pejabat yang lain, baik perangkat desa maupun pejabat Kabupaten Karanganyar, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat juga, lalu juga kepada elemen-elemen masyarakat yang lain. Perlu diketahui bahwa Agung ini mengelola, sudah menjadi bagian daripada pengelolaan BUMDes dari hampir 5 tahun. Tidak mungkin kalau kerugiannya cuma 5,7. Saya yakin ini akan bisa lebih dan akan lebih besar lagi kerugiannya nanti. Dan apabila nanti kita melihat saat ini kan direktur juga belum dijadikan tersangka. Seharusnya direktur, bendahara, sekretaris ya secepatnya untuk menaikkan dari saksi menjadi tersangka. Mantan direktur Alam Berjo. Jadi perkiraan saya nanti ada sekitar 7-8 tersangka. Dan itu bisa lebih. Karena saat ini kan sudah ada 33 saksi, sudah ada lebih, ada 33 saksi, dan ini nanti untuk kepentingan penyidikan, kejaksaan bisa menambah saksi-saksi yang lain yang bisa diperiksa. Kemarin 22, naik menjadi 33, dan sekarang udah 3 yang ditetapkan, 2 yang ditetapkan tersangka. Ya, mungkin nanti ada saksi yang lain. Dan yang paling penting adalah karena di dalam tindak pidana korupsi itu kan kejaksaan untuk menelisik kerugian negara. Oleh karena itu dalam kasus Berjo ini ya harus melakukan segera mungkin harus melakukan penyitaan baik aset maupun yang berupa aset tidak bergerak, misalkan tanah dan yang rumah dan yang lain-lain, atau berupa barang-barang yang lain, mobil, barang bergerak, mobil dan yang lain-lain. Itu sudah disita. Karena apa? Itu untuk mengembalikan ke kerugian negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu saya mendorong Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar untuk bisa lebih mendalami lagi siapa yang nanti bisa kita sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan daripada para penyidik kejaksaan. Dan indikasi jenengan masih ada total 7 tersangka apa indikasi? Ya minimal patut diduga kan direktur pasti juga mantan direktur ya, atau diduga itu kan. Yang kedua pengurus BUMDes maupun badan pengawas yang lain. Dan ada beberapa juga yang mungkin nanti terindikasi pejabat daerah yang akan kena selain camat. Sekarang begini, BUMDes Berjo ini kan di 2023 kan tidak ada setoran sama sekali 0% di bukan di KPMK, ke desa. Ke desa. Padahal itu kan ada aturannya, itu diatur dalam Perda 2008 harus ada setoran kepada desa dan kepada pemerintah daerah. Itu tidak ada setoran 0% sama sekali, tidak setoran. Lalu juga ke pemerintah Kabupaten Karanganyar sampai sekarang juga tidak pernah tersampaikan ke publik. Selama dipegang Agung ini berapa setoran yang disetorkan kepada Dinas Pariwisata? Nah itu sudah sesuaikah setoran itu dari pendapatan BUMDes yang ada? Sudah sesuai apa belum? Nah, ketika itu tidak sesuai, ya pertanyaan saya, kenapa nggak ditagih? Yang itu ya Mas. Lalu juga kepada pemerintah desa. Ketika saat itu ada PLT di situ. Kenapa pemerintah desa pada saat PLT saat itu nggak menagih? Kalau memang itu harus wajib disetorkan kepada pemerintah desa. Kenapa PLT yang dulu ketika di era BUMDes lama PLT nggak menagih? Nah ini kan patut diduga itu. Apakah mereka ikut terlibat atau tidak? Saya kira itu Mas ya. Oke, siap. PLT di tahun 2023 kan jelas Mas. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Bendoro Raden Mas Dr. Kusumo Putro SHMH selaku politisi, pegiat sosial, pegiat budaya, sekaligus
tokoh muda dan tokoh masyarakat Contohnya D-nya besar, R-nya kecil. yang kali ini menyoal masalah kasus korupsi di Berjo Karanganyar.